Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Langsung saja Bang Ardi menjawab pertanyaan saya tadi. Ini anak di bawah 10 tahun sudah main judi online. Nah, modus-modus apa sih sebenarnya yang perlu kita waspadai nih? Masyarakat harus tahu. Jadi ini suatu, ya kalau dibilang udah melebihi keprihatinan ya. Kalau udah anak-anak udah terlibat judi online. Nah, ini juga akan menjadi suatu masalah besar buat bangsa kita. Ya, generasi terusnya. Nah, ini juga modus-modus penjeratan ya dari usia dini ya. Ini kan memang suatu hal yang klasik ya. Kalau kita bicara narkoba, itu kan biasanya juga dulu narkoba itu nggak mungkin tiba-tiba orang kecanduan narkoba tanpa diberikan tester ya, tanda kutip tester. Nah ini ya, testernya lewat game online. Ya, itu dikasih kecil-kecil dulu jumlahnya sekian. Dibuat ketagihan, oh ini gampang nih menang, besok dia ini lagi. Akhirnya terus-menerus kan, nggak bisa dihentikan kan. Meskipun game-game untuk anak-anak? Ada. Nah ini ya, kita kan nggak punya kemampuan untuk memeriksa apakah itu kita taunya itu game. Tapi bagaimana memastikan bahwa game itu tidak ada unsur adiktifnya, kecanduannya. Itu gimana? Kita kan belum punya mekanisme untuk. Tapi disebut judi online apakah karena ada transaksi antara kita dengan pemain lain, atau hanya sekedar ya biasa kan beli game, misalnya beli nyawa, beli skin mungkin untuk jadi unsur kompetisi ya, itu kan memicu adrenalin ya. Istilahnya orang tuh di dalam ada cairan yang membuat kita, wah ini gua harus menang gitu. Ya, dorongan seperti itu. Nah, itulah yang memicu. Nah, urusan apakah dia transisi uangnya itu bisa dikamuflase dengan berbagai cara. Dia beli paket starter pack apa gimana ya, itu bisa juga menjadi unsur adiktifnya itu yang ingin kemudian itu yang ingin dirangsang itu ada unsur adiktifnya itu. Nah, itu bertahap ya. Itu biasa seperti itu. Dan ini klasik ya, saya ngalamin proses memahami, pelajari proses ini ketika saya di Amerika terkait dengan narkoba. Saya nggak kebayang saya pulang di Indonesia juga meledak. Berarti bukan hanya pencegahan judulnya, tapi juga mungkin perbaiki psikologis. Betul, jadi kognitif ya, kita lihat dari aspek kognitif sejak dini pendidikan. Makanya saya bilang kemana ini peran teman-teman kita di dunia pendidikan, pemuka agama ya, pemuka masyarakat, ini kan masalahnya serius. Ya kita baru tahu ujungnya gede, transaksinya udah gede, pemainnya orang besar, orang dewasa. Bagaimana yang generasi penerusnya? Yes. Oh ini kalau dibiarkan, kita punya problem lebih besar lagi untuk berikutnya. Yang kita nggak pernah bayang gitu. Ini problem besar, artinya kita nanti akan seperti apa? Di DPR sudah akan ada panja, kemudian dari Komdigi juga sudah ada Satgas. Next apa ini? Ya, jadi pada dasarnya ya Komisi 1 ini mitra kerja kami adalah Komdigi. Yang sebetulnya di Komdigi ini tidak memiliki kewenangan untuk memberantas, hanya melakukan pencegahan. Namun pencegahan yang dilakukan Komdigi ini tidak dapat dilakukan sendirian, harus bekerja sama dengan instansi lain, dengan PPATK, OJK, khususnya dengan Polri. Mengapa? Karena pada dasarnya sebetulnya yang memiliki upaya paksa itu adalah Polri. Misalnya contoh yang selalu saya sebutkan adalah kemampuan untuk memblokir sesuatu itu kan kita mencabut hak seseorang. Kita menggunakan upaya paksa kalau di Polri itu dalam tahap penyidikan. Jadi saya berharap betul bahwa Komdigi ini dapat bekerja sama dengan Polri untuk menciptakan dashboard bersama agar pihak Polri juga dapat melakukan pemblokiran situs secara langsung tanpa harus melalui portal aduan instansi lagi. Mengapa? Karena perkembangan media sosial dan perkembangan teknologi ini sangat cepat terjadi. Dan bukan hanya situs judi online, namun konten SARA, konten porno, konten negatif lainnya itu harus dapat diblokir dengan cepat. Karena jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengadu domba kita, namun tidak dapat diatasi dengan baik, dengan cepat. Maka dari itu harus dibentuk dashboard bersama, semuanya harus punya. Mulai dari Polri, Komdigi, judi online ya Bang Abraham, dan kita juga tadi judi online fokusnya SARA dan juga pornografi juga menjadi fokus dari pemerintah juga untuk diberantas ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bang Abraham. Bang Ardi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, pemirsa, itu tadi akhir diskusi kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 2 jam terakhir. Saya Maria Segaf. Dan saya Putri Windasari pamit. Terima kasih. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama. Sampai jumpa.